Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin. Tabarakalladzi faradal jihada ala kulli mu'min wa waffaqal ibadata ala kulli muslim wa syara'al islama wa ja'ala lahu manhaja. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina biha ila ahwali yaumil qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'asa fil ummi bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saat rasa bersenandung dengan irama alam ilahi, dan saat itulah denyutan jantung mengucap rasa syukur atas nikmat Allah yang tiada pernah terukur. Tiada kata yang pantas diucapkan, tiada pujian yang pantas disanjungkan, tiada susunan kalimat yang pantas diuraikan dalam mensyukuri nikmat Allah yang tiada pernah terhitungkan. Selain ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Karena rahmat dan nikmatnya kita dapat merasakan nikmatnya sehat walafiat. Karena taufik dan hidayahnya kita dalam keadaan iman dan Islam. Dan karena pertolongannya kita sampai saat ini dapat merasakan indahnya ukhuwah Islamiyah. Solawat bertangkaikan salam, berdaun syafaat, berbuah manfaat, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, putra Abdullah, buah hati Aminah, dan belahan jiwa Khadijah, permata kota Mekah dan intannya kota Madinah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok Nabi yang menggulung tikar-tikar jahiliyah dan membentangkan sejadah-sejadah Islamiyah, membawa kita dari zaman alkohol menuju zaman teh botol. Sang proklamator yang tak pernah naik motor, sang penuntun umat dari zaman onta hingga zaman Kawasaki Ninja. Solawat dan salam distakan kepada keluarga dan sahabatnya serta umatnya yang setia menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Berdirinya saya di sini teman-teman bukan untuk adu prestasi, apalagi berekspektasi sebab bisa bikin sakit hati yang sangat makan hati. Tapi saya akan memberikan sepatah dua kata yang akan saya patahkan menjadi sebuah kata-kata yang berjudul dakwah pemuda milenial di era digital. Berbicara tentang pemuda, berbicara tentang kita. Oleh karena itu, masa muda adalah masa di mana salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh Tuhan ini, nikmat agung ini, senantiasa untuk selalu taat kepada Allah yang maha hebat. Tapi saat ini terpampang di hadapan kita bahwasanya di era milenial ini, di saat seluruh informasi bisa diakses, digali dengan praktis, foto di mana, foto di sini dengan gaya narsis. Kalau lagi kumpul dengan temannya, subhanallah, keren abis, tapi sadar atau tidak, seiring berjalannya waktu, akhlak dan keilmuan semakin kritis, terkikis sedikit demi sedikit hingga habis
Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita sebagai kaum muda tidak termasuk kaum-kaum yang seperti itu. Ketahuilah, wahai pemuda, Indonesia tidak hanya tersusun dari sebuah peta, tapi juga tidak lepas dari gerak dan peran besar kaum muda. Oleh karena itu, begitu juga pula Islam, bahwasanya Islam dibentuk dan diperjuangkan oleh kaum muda. Sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Coba kalau kita lihat di setiap perjuangannya, yang signifikan bagi tanah air Indonesia hampir sepenuhnya dikuasai dan diperjuangkan oleh anak muda. Oleh karena itu, sungguh krisis anak muda zaman sekarang. Apabila yang digunakan hanya itu aja, hal yang sia-sia. Karena banyak dari kita termasuk saya pribadi masih banyak melakukan hal yang sia-sia, tidak bermanfaat sama sekali. Oleh karena itu, ada hal-hal yang harus kita penuhi. Yang pertama, yaitu satu ilmu yang pemikiran yang baik yang harus anak muda miliki. Karena dengan ilmu yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utu ilma darajat. Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Oleh karena itu saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman sekalian sebagai generasi masa depan bangsa, generasi masa depan umat Islam ke depannya, untuk senantiasa menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan memiliki pikiran-pikiran yang baik untuk umat dan bangsa ke depannya. Yang kedua, yaitu memiliki akhlak yang mulia. Karena Islam mengatur semuanya dari kita bangun tidur hingga kita tidur lagi berupa akhlak yang mulia. Islam mengatur cara kita tidur, cara kita bangun, cara kita mandi, semuanya diatur oleh Islam. Oleh karena itu sebagai seorang pemuda, seorang milenial yang akan memperjuangkan masa depan bangsa, yang akan memimpin bangsa-bangsa ini, kita diwajibkan untuk berakhlakul ya karimah, yaitu berakhlak yang mulia. Yang ketiga, senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan sia-sia, perbuatan baik. Tentunya teman-teman, kita semua tahu bahwasanya saat ini hal-hal yang kita lakukan itu baik atau tidak. Hal-hal yang kita lakukan setiap hari itu sia-sia atau tidak, bermanfaat atau tidak. Oleh karena itu, setiap hari kita untuk senantiasa mengevaluasi diri kita sendiri. Saya hari ini telah melakukan apa saja? Apakah yang saya lakukan bermanfaat atau tidak? Apakah yang saya lakukan bermanfaat atau tidak? Apakah yang saya lakukan menyusahkan orang lain atau tidak? Bahkan naudzubillah, apabila menyusahkan diri kita pribadi dan menyusahkan orang-orang yang kita sayangi, termasuk orang tua kita. Berbicara tentang dakwah pemuda milenial di era digital. Berbicara tentang dakwah pemuda milenial di era digital, berbicara tentang bagaimana cara kita memanfaatkan hal-hal yang ada pada diri kita. Jadilah apa yang kamu inginkan, jadilah apa yang kamu cita-citakan. Yang ingin jadi presiden, jadilah kamu presiden. Yang ingin jadi polisi, jadilah kamu polisi. Yang ingin jadi tentara, jadilah kamu tentara. Tidak semua dari kita harus menjadi ustadz, tidak. Jadilah apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu inginkan. Tapi ingat bahwa kita punya kewajiban untuk selalu menyebarkan kebaikan, mengajak kebaikan. Oleh karena itu, apa yang kamu miliki, ya gunakanlah dengan bermanfaat, gunakanlah dengan yang baik. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Apabila kamu memiliki handphone, gunakanlah handphone itu dengan sebaik-baiknya, media sosial dengan sebaik-baiknya, dan yang lain banyak lagi metode-metode dan hal-hal yang tentunya bisa untuk kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kembali kepada tadi, jadilah kamu apa yang kamu cita-citakan. Apabila kamu bercita-cita menjadi polisi, jadilah polisi. Apabila dari antara kalian menjadi tentara, jadilah tentara.
Ya, yang penguasa, tapi ingat yang penguasa kelak, gunakan kekuasaanmu untuk senantiasa berdakwah kepada kebaikan. Gunakan tanganmu senantiasa untuk berdakwah kepada kebaikan. Jangan menzolimi orang-orang lain. Jangan menzolim-zolimi orang yang lemah. Jangan menzolim-zolimi orang yang hingga engkau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang kita miliki adalah aset yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang kita miliki semua akan dipertanggungjawabkan, oleh karenanya gunakan waktumu sebaik-baiknya. Ishmarotan wa ishnafiatan. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.